Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DVWA dan cara menginstalnya. Jadi di sini DVWA adalah Damn Vulnerable Web Application. DVWA ini adalah sebuah website aplikasi berbasis PHP dan MySQL yang vulnerable gitu. Jadi bisa buat bahan belajar kita para cyber security analyst atau sebagai hobi doang ya. Main goal dia adalah obat bagi security profesional to test their skill. Jadi buat uh, mainan lah ini, buat mainannya security profesional, buat ngetes skill dia di uh, tempat yang legal environment. Jadi di lingkungan yang legal gitu. Nah, aduh, sorry. Jadi kan biasanya cyber security analyst tuh banyak yang nggak etik ya, melanggar kode etik gitu. Website orang mereka coba gitu, mereka testing. Nah, itu tuh tidak legal. Maka dibuatlah di VWA ini, tools in a legal environment. To ini juga help web developer to better understand the process of security web application. Jadi ini juga berguna buat web developer yang ingin mengerti proses bagaimana si web itu bisa aman gitu. Nah, dan to aid both student and teacher to learn about web application. Kita juga sebagai siswa dan guru bisa belajar gitu ya bagaimana web aplikasi ini bekerja di bidang security-nya. The aim of the VWA is to practice some of the most common web vulnerability. Nah, jadi ditujukan untuk praktik ya, buat yang common web vulnerability. Jadi disediain beberapa common web ya, kayak XSS, terus TSQL injection, CSRF, SSRF, dan masih banyak lainnya di various level of difficulty. Jadi ada difficulty-nya gitu. Ada easy mungkin ya, medium, hard, lanjut. Nah, 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 nah. Peringatan jangan upload si DVWA ini atau hosting DVWA ke provider public. Nah, kenapa? Karena katanya compromise is a bit, oh nggak direkomendasiin. Nah, rekomendasinya pakai virtual machine which is set to not networking. Nah, oh iya, networkingnya juga harus not, karena kalau misalnya tuh bridge atau pakai VPN apalah itu bisa dikena orang ya jadinya. Oke, paling kita langsung ke instalasi ya. Instalasinya, nah di sini juga ada ya pakai instalasi comment one comment gitu ya. Sudo best. Nah. Nah, kalau kalian udah jalanin eh atau di sini ada nggak ya? Soalnya aku udah install sih, jadi malas lagi ya, ribet lagi kalau harus install lagi. Ntar guys. Nah, installation. Oh, ini ada one liner. This will download and install script written by I am Karen and run it automatically. Nah, kalau nggak mau ribet pakainya one liner. Kalau manualnya kalian bisa download dulu scriptnya pakai widget, terus chmod untuk bisa ngebuat si scriptnya executable, bisa di-execute ya. Terus run deh si scriptnya. Ini juga ada nih cara installnya di YouTube ya. Untuk Docker ada nih Docker nih. Run Docker version dulu, terus Docker Compose buat ngelihat versinya, pastikan dulu yang terbaru dan bisa ngeklon ini katanya. Ngeklon si repository GitHub ini, terus ganti directory, terus Docker Compose gitu doang, gampang. Tapi saya saranin sih pakainya yang ini, mana sih? Nah, yang ini sih one liner ini.
Jadi kalian tinggal execute aja dah di virtual machine kalian. Karena saya udah install, jadi kita langsung ke page-nya. Untuk si default-nya ini tuh namanya admin sama password. Nah, welcome to the damn vulnerable web application. Nah, kita masuk ke si difficulty-nya. Di sini kita coba yang low deh. Kita mainin yang low coba. Katanya di sini ada celah keamanan, reflected cross-site scripting. Kita coba. Nah, XSS ini biasanya tuh si vulnerable-nya dijalankan oleh script ya. Nah, ini berarti tandanya dia vulnerable terhadap XSS. Apa sih yang dapat disebabkan oleh XSS reflected? Nah, reflected. Wait, ntar guys. Nah, setelah saya cari-cari, ini ada di port Swigger impact of reflected XSS. Yang pertama ada perform any action within the application that the user can perform. Oke. Jadi misalnya kita punya sebuah website. Nah, website itu ada dua role, admin sama user. Si user ini bisa nge-execute command yang hanya digunakan oleh admin tersebut. Nah, itu adalah dampak yang terjadi di reflected CSS. XSS, sorry. Yang kedua ada view any information that user is able to view. Oh iya, jadi semisal kita tuh nge-craft misalnya comment script yang bisa ngelihat informasi user lain gitu ya, atau misalnya tuh admin bahkan. Terus yang ketiga ada modify any information that user is able to modify. Jadi kita bisa mengedit atau memodif ya informasi user lah. Lanjut, di sini ada tantangan apa nih? SQL injection. Kalau SQL injection sih biasanya SQL injection payload, kita coba ya. Nah, kayak gini kan biasanya si SQL injection. Kita coba. Duh, ini adalah sebuah kerentanan juga ya. Kalau misalnya codingan MySQL kalian jelek, ketika si ada apa namanya hacker yang ingin nyerang, misalnya kalian di sini bisa mempunyai website yang bisa ngecek user ID. Nah, si apa namanya komen ini akan ngerusak kayak codingan SQL kalian lah, bisa nge-execute gitu. Tuh. Ketika komennya dijalankan, ini akan ngebuat si database-nya malah jadi ke show ini ya. Ada brute force juga. Oh, ini invalid token. Banyak sini, ada kriptografi. Ini misalnya di apa namanya? Di super security system di encrypt ya. Ini encryptnya pakai base 64. Kita coba di code. Nah, jadi si ini tuh di enkripsi pakai base 64. Sebenarnya nggak boleh ya enkripsi pakai di apa namanya? Enkripsi pakai base 64. Iya, nggak boleh lah. Kita login base 64. Oke, welcome back tuh. Berhasil. Jadi itu adalah, jadi segini aja yang bisa saya sampaikan ya. Maaf kalau ada kekurangan kata-kata. Ya, semoga kalian dapat ilmu lebih lah dari saya di pembelajaran saya yang singkat ini di VWA ya, Vulnerable Web Application. Bye bye cuy.